Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, kita ketemu kembali ini dalam suasana Syahrul Ramadan, Syahrul Siam yang penuh berkah insyaallah bersama saya Sarul Gunawan dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Gimana tadi Zi? Ya? Puasanya? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah sudah buka puasa juga. Iya, dan mudah-mudahan juga semuanya lancar-lancar puasanya. Amin. Dan semangatnya bisa terus ya sampai selesai bulan Ramadan. Insya Allah, karena 29 hari lagi kita lebaran ya. Betul, 29 hari lagi, masih lama sih. Masih lama ya. Oke, ngomong-ngomong soal buka puasa, pasti menu-menunya tuh waduh ya, ada timun suri segala macem ya kan. Tapi kita bukan ngomongin timun suri nih. Iya, jadi apa? Mati suri. Masya Allah, disambungin ya suri-suri. Nggak nyambung sebenarnya. Tapi agak menyeramkan, tapi mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Karena ini pengalaman dari seorang artis, Puput Melati, yang pernah mengalami mati suri. Ini pengalaman yang serius ini ya. Benar. Kita ngomong apa adanya loh. Iya, ya? Langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Kisah pengalaman mati suri Puput Melati. Pemirsa beriman, mati suri merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mati suri adalah sebuah kejadian di mana seseorang yang telah meninggal dapat hidup kembali. Kejadian ini memang di luar nalar kita sebagai manusia. Bagaimana tidak? Seseorang yang telah divonis mati dapat hidup lagi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh pakarnya, bahwa ketika seseorang mengalami mati suri, pada hakikatnya ia belum mati. Layaknya orang mati yang telah sampai pada ajalnya, namun orang tersebut mengalami berhentinya detak jantung dan pernafasannya, namun masih terjadi aktivitas pada otak sarafnya yang menyebabkan ia bangun kembali. Banyak kisah-kisah yang dialami oleh beberapa orang yang mengisahkan pengalaman mati suri yang pernah dialaminya. Sama seperti halnya seorang artis cantik yang kini telah menjadi istri seorang ustadz yang mana ia mengaku telah mengalami mati suri pada tahun 2013 silam. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Puput Melati. Prosesnya pada saat itu memang saya sedang melahirkan putra saya yang ketiga. Jadi dengan proses sesar pada saat itu. Jadi ketika saya sudah melahirkan proses sesar, tiba-tiba saya mengalami koma gitu ya. Pada saat itu memang saya sudah tidak sadarkan diri, dan yang saya tahu saya hanya tertidur, dan ketika itu saya seperti mimpi gitu ya. Entah itu mimpi atau sadar maupun tidak sadar, yang saya alami pada saat itu memang benar-benar membuat saya sangat-sangat sulit untuk menceritakan hal ini sebenarnya, tapi inilah pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Jadi ketika itu saya divonis koma, dan tubuh saya sudah bengkak semuanya, biru, terus mata saya bengkak, semua muka saya bengkak, dan saluran pernafasan saya juga tertutup. Dalam mati surinya, Puput pun dipertemukan dengan seorang sosok yang besar dan aneh yang membuatnya semakin takut. Ya, ketika itu saya melihat sesosok jubah manusia, orang memakai jubah putih. Entah itu saya nggak tahu siapa, tapi kalau katanya orang-orang itu seperti malaikat, tapi aku nggak tahu malaikat atau bukan. Tapi yang pasti aku melihat di situ ada sosok berjubah putih berdiri di samping kiri saya, dan memakai jubah putih dan mengeluarkan cahaya yang sangat-sangat silau dari telapak kakinya gitu. Jadi pada saat itu memang saya nggak bisa melihat wajahnya karena sangat silau sekali sinar yang keluar dari telapak kakinya. Jadi saya hanya bisa melihat sampai batas pinggangnya sosok tersebut gitu ya. Jadi pada saat itu entah sadar atau nggak sadar, yang pasti itu membuat diri saya merasa, ketika saya tersadar, jadi pada saat itu koma satu malam, ketika tersadar saya merasa bahwa ya Allah, ternyata
memang benar gitu ya. Hidup dan mati itu sangat-sangat tipis sekali pembatasannya. Jadi itulah ketika Allah memperlihatkan kuasanya. Mungkin ketika itu saya diberi teguran juga sama Allah, atau Allah memberikan hidayah sama aku bahwa supaya aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi ketika ingat-ingat masa itu tuh bener-bener nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang pasti entah mimpi atau apa, ketika itu saya melihat sendiri, saya melayang melihat tubuh saya dan melihat sosok jubah putih tersebut. Perasaan Puput saat itu pun campur aduk ketika ia melihat sosok tinggi besar yang mengeluarkan cahaya dari kakinya. Saat aku melihat sosok jubah putih itu memang ketika antara sadar nggak sadar atau mimpi, memang nggak ada perasaan apapun. Aku hanya seperti dijenguk aja, ditengokin gitu loh. Dateng, nengok, jenguk, melihat aku, tapi aku sendirinya nggak bisa melihat wajahnya gitu. Jadi aku hanya bisa melihat telapak kakinya yang bersih, putih. Seperti aku nggak pernah melihat telapak kaki itu atau jari-jari itu di dunia tuh, aku nggak pernah melihat sebersih dan seputih itu gitu, dan mengeluarkan pancaran dari telapak kakinya ke atas gitu. Tanggapan keluarga pun pada saat itu menjadi tak karuan, semuanya panik dan mencari dokter yang sedang berjaga. Ya, jadi memang pada saat itu kondisinya sangat-sangat cepat ya katanya gitu. Jadi biasanya kan ketika kita habis melakukan operasi sesar, nggak lama kemudian, entah setengah jam atau 45 menit, kita langsung keluar dari, sang ibu langsung keluar dari ruang operasi. Tapi ini sudah lama, katanya mama, papa, dan suami ya bilang, tapi nggak keluar-keluar gitu loh. Tiba-tiba terdengar bahwa aku bermasalah. Jadi pada saat itu ya mama pasti nangis. Terus suamiku juga langsung masuk ke dalam. Pada saat itu suamiku memang punya firasat. Jadi tanpa dokter kasih tahu, tanpa ada yang memberitahu suamiku, tiba-tiba suamiku langsung seperti ada yang memanggil, dan suamiku langsung masuk ke dalam ruangan gitu. Dan di situ dia melihat sendiri sosok aku benar-benar yang kaku, terus semua biru. Baru pada saat itu tim yang ada di sana memberitahu bahwa apa yang sedang terjadi sama aku gitu. Baru suami aku keluar memberitahu sama orang tua dan sanak saudara yang ada di tempat pada saat itu. Dan dari sinilah yang menjadi titik baliknya Puput, yang mana ia menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupannya. Semuanya diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sendiri pun juga masih terus berusaha, berproses. Yang pasti aku lebih kadang-kadang kan gini ya, manusia tuh kalau nggak dihadapi dengan sebuah kenyataan yang dilihat dengan mata kepala sendiri, kadang-kadang suka meremehkan gitu ya. Mungkin aku juga seperti itu, jadi masih yalah, gitulah ya, beginilah. Tapi ketika aku merasakan itu sendiri, bahwa aku melihat gitu ya, dan ternyata pada saat itu orang bilang aku antara sadar nggak sadar melihat sosok malaikat. Jadi itu perasaannya kayaknya, ya Allah, aku masih kau beri kesempatan untuk beribadah, engkau masih memberikan aku kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi aku nggak akan mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Mungkin itu yang sekarang sampai detik ini, dari sejak aku mengalami koma sampai sekarang, itu yang sedang aku perbaiki dalam diri aku. Jadi kalau misalnya melakukan apapun pasti keingetnya ke situ. Iya ya, aduh, nggak mau melakukan ini, nggak mau begini, karena Allah itu masih kasih kesempatan sama aku gitu loh. Kalau pada saat itu memang aku tidak ada umur kan, aku tidak bisa memperbaiki, dan hanya penyesal